Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Hakim dengan NPM 734240009 dengan rekan saya Alwin Sinaga dengan NPM 734240006. Di sini kami akan membahas tentang siklus perusahaan jasa. Sebelumnya, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang berfokus pada penyedia keahlian, pengetahuan, keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun customer. Oke, langsung saja ke siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Oke, siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pertama adalah transaksi, yang kemudian adalah jurnal umum, kemudian adalah posting ke buku besar, setelahnya adalah neraca saldo, kemudian disusul dengan jurnal penyesuaian, terus neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian adalah menyusun laporan keuangan, selanjutnya adalah jurnal penutup. Terus neraca saldo setelah penutup dan terakhir adalah jurnal kembali. Oke, di sini saya akan ngebahas tentang transaksi. Eh, Identifikasi transaksi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa. Transaksi ini berupa penerimaan pembayaran dari customer, pengeluaran untuk biaya operasional, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada pencatatan transaksi ke jurnal umum atau general journal. Jadi setelah transaksi diidentifikasi, maka berikutnya adalah mencatatnya dalam buku jurnal. Setiap transaksi dicatat dengan mencantumkan tanggal, akun yang terlibat, dan jumlah uang yang terlibat. Misalnya, jika perusahaan jasa menerima pembayaran dari customer, maka akun kas akan didebit dan akun pendapatan akan dikredit. Yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Setelah pencatatan di jurnal, transaksi tersebut dipindahkan ke buku besar. Buku besar adalah tempat di mana semua akun perusahaan dicatat secara terpisah. Setiap akun akan menunjukkan saldo dan perubahan yang terjadi selama periode tertentu. Buku besar ini ada dua jenis, yaitu ledger dan subsidy ledger. Selanjutnya, ada penyusunan neraca saldo atau trial balance. Setelah semua transaksi dibuka, maka hasilnya adalah menyusun neraca saldo. Dan neraca saldo ini adalah daftar semua akun beserta saldo akhir mereka. Ini digunakan untuk memastikan bahwa total debit sama kredit itu sama, yang menunjukkan bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Sebelum menyusun laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan penyesuaian untuk mencerminkan pendapatan dan biaya yang belum dicatat. Misalnya, jika ada biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar, atau pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum ditagih, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan atau financial statement. Jadi setelah semua penyesuaian dilakukan, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang terakhir adalah jurnal penutup atau closing entries. Setelah laporan keuangan disusun, langkah terakhir adalah menutup buku untuk periode tersebut. Ini melibatkan penutupan akun pendapatan dan biaya akun laba ditahan, sehingga saldo akun tersebut kembali ke nol untuk memulai periode akuntansi yang baru. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Ini akun-akun yang eh, yang berada di jurnal penutup akan ditutup di neraca saldo penutupan ini. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini akun-akun di mana pada neraca saldo semuanya ditutup dan selanjutnya ada jurnal pembalik di mana akun-akun ini dibalik dari kondisi yang seharusnya semisal di debit menjadi di kredit.
Begitupun seterusnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.